Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang selanjutnya, tapi dalam hal ini saya hanya akan membaca ayat 6. Bunyi firman Tuhan demikian. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara-saudara, Paulus di sini sedang berbicara satu hal yang menarik. Paulus sedang berbicara tentang kita, orang-orang percaya itu telah diberikan anugerah luar biasa dari Tuhan, yaitu hikmat. Hikmat yang sebenarnya sejak purbakala, sejak kekekalan itu telah tersembunyi dan hanya diketahui oleh Allah itu sendiri. Hikmat ini tidak akan mungkin kita ketahui kalau Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Di ayat 7 dikatakan seperti ini, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Satu hikmat yang begitu misteri, yang ada sebelum dunia dijadikan. Dan menariknya, itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudara-saudara, menarik. Kenapa? Di sini dikatakan bagi kemuliaan kita. Karena memang faktanya demikian. Bukan apa yang kita kerjakan itu akan menambah kemuliaan Allah, tetapi apa yang Allah kerjakan dalam kemuliaannya itu berdampak bagi kebaikan kita, bahkan dikatakan bagi kemuliaan kita. Nah, ini sungguh berita yang sangat luar biasa. Tentunya berita ini, berita yang berbicara tentang apa yang Kristus kerjakan. Apa yang Kristus kerjakan sehubungan dengan dia datang ke dalam dunia, dia mati, dia bangkit, dan dia naik surga. Cuman, masalahnya di sini, kalau manusia hanya tahu tentang fakta bahwa Kristus datang ke dalam dunia dan mati, bangkit, naik ke sorga, itu cuma berbicara tentang realita, tentang satu fakta. Tetapi Paulus pengen menekankan satu hal yang berbeda di sini, yaitu adalah kita harus mengerti hikmat yang tersembunyi dari apa yang Kristus kerjakan itu. Seharusnya kita mengerti satu hal penting, yaitu makna. Makna dari apa yang Kristus lakukan sehubungan dengan fakta-fakta itu. Karena hikmat Allah yang dicurahkan kepada kita untuk kita ketahui bukan hanya berbicara sekali lagi tentang fakta karya Kristus, tetapi makna di balik karya Kristus itu apa. Dan bahkan dikatakan di sini adalah begini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Dikatakan mereka yang telah matang, yaitu orang-orang percaya yang sudah dewasa, yang sempurna secara pemikirannya untuk menerima berita anugerah ini. Bukan lagi yang memiliki sifat kekanak-kanakan, bukan lagi hanya mau belajar firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang saya mau, dan lantas langsung berhenti. Di sini Paulus pengen kita sungguh-sungguh belajar satu bagian firman Tuhan untuk bukan cuma didengar dan dilihat, tapi untuk sungguh-sungguh dipelajari dan dimengerti. Dan ini adalah satu hikmat yang luar biasa, makanya dikatakan memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kata matang sebenarnya di dalam terjemahan bahasa Yunani itu teleioi, yaitu mereka yang sekali lagi sempurna secara kedewasaannya, yang secara fisik dan mentalnya sudah siap menerima hal-hal yang sungguh serius, yaitu pemberitaan ini. Dan pemberitaan ini, ketika dia berbicara tentang hikmat, ini bukan cuma memandu kita untuk mengetahui fakta tentang Kristus, tetapi makna dari apa yang Kristus kerjakan bagi kita, dan olehnya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin tahu apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Namun dalam hal ini bagaimana dengan kita? Sebagai orang-orang percaya, sering kita merasa puas dengan firman Tuhan. Saya sering merasa sudah tahu, sudah cukup banyak mengerti. Sebenarnya tidak. Kita hanya cukup banyak mendengar dan hanya sekedar tahu. Tapi kita sulit sekali untuk memaknai karena sering kita memandang firman Tuhan itu tidak terlalu relevan dengan hidup saya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara tentang karya Allah yang tuntas di dalam kehidupan anak-anaknya. Satu cerita yang tidak terputus. Itu berbicara karya sempurna dari apa yang Tuhan Yesus buat. Dan itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi selama berabad-abad. Bahkan sebelum dunia dijadikan, itu sudah dikatakan sebagai hikmat Allah. Dan itu disediakan bagi kita. Nah, ketika itu disediakan bagi kita, apakah kita merasa penting? Ya, itu sangat-sangat penting. Masalahnya di sini, kalau kita bilang itu tidak penting, pada dasarnya
kita sebenarnya tidak menyadari bahwa kita itu adalah orang-orang yang dimurkai dan yang pantas binasa. Dan sebaliknya, ketika kita benar-benar sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita butuh juru selamat, maka hikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang disingkapkan kepada kita ini, menjadi satu berita anugerah di mana kita sangat bersyukur atas apa yang Kristus kerjakan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, kita bukan cuma mengenal apa dan siapa Tuhan kita, dan kenapa Dia mau melakukan itu bagi kita, tetapi ini menjadi penuntun kita untuk melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Dan di dalamnya kita bersyukur bahwa segala hikmat yang mulia ini justru disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memimpin kami. Bahkan kami tidak akan pernah bisa mengenal-Mu kalau Engkau tidak memperkenalkan diri-Mu bagi kami. Tuhan, pimpin sehingga melalui hidup kami boleh mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai wujud syukur kami atas hikmat yang Tuhan beri bagi kami. Amin.